IP Jatinangor, edisi media pembelajaran online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal husna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri dan juga santriwati yang selalu Ustadz banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di dalam momen terbaik, yaitu momen berthalabul ilm, karena sesungguhnya tidak ada tempat terbaik di dunia ini kecuali adalah momen berthalabul ilm. Baik, ikhwan dan akhwat, santriwan dan juga santriwati yang selalu Ustadz banggakan, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mulahos al-Fiqh karangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dalam bahasan yang kedua, setelah kemarin kita selesai dari pembahasan fi ahkami taharah wal miyah, yaitu hukum taharah dan juga air. Dan pembahasan kedua ini kita akan masuk kepada pembahasan bab fi ahkamil aniyati wa thiyabil kufar, yaitu hukum-hukum bejana. Aniyah itu bejana, wa thiyabil kufar, dan juga pakaian orang-orang kafir atau pakaian orang-orang non muslim. Muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan keterangan kepada kita apa itu pengertian dari aniyah, pengertian dari bejana. Muallif menuturkan al-aniyatu hiya awiyatul lati yuhfadu fiha al-ma wa ghairu dzalik. Ya, aniyah adalah awiyah ataupun wadah, tempat, ya, alladzi yufadu fihal ma wa ghairu dzalik, tempat yang bisa dijadikan untuk menjaga ataupun menampung air, ya. Kalau bahasa kitanya ya bejana lah, ya. Kalau sekarang itu ya mungkin piring, gelas, mangkok dan alat-alat yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadid, baik bejana itu terbuat dari besi, awi hasab, ataupun juga terbuat dari kayu, ya, boleh, awi julud, ataupun bisa terbuat dari kulit binatang yang halal, maka itu diperbolehkan wa ghairu dzalik. Wal aslu fiha al ibahah, dan pada hukum asalnya bejana tersebut adalah diperbolehkan, ya. Kalau berbicara bejana, kalau zaman sekarang itu lebih modern, ya, lebih beraneka ragam. Kalau zaman dulu mungkin para orang-orang pengembara, pendekar itu mereka biasa membawa bejana mereka yang terbuat dari kulit binatang, ya. Yang pasti kulit binatang tersebut yang biasanya sudah disamak, ya, bisa disamak, bisa dipakai untuk menjadi bejana untuk wadah air. Kemudian muallif kembali melanjutkan, fatubahu istimalu wattihadu kulli ina'in tahir, dan diperbolehkan menjadikan segala sesuatu menjadi bejana selama itu adalah suci. Ma'ada nau'ain huma, kecuali dua hal, ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dijadikan bejana pada hukumnya itu boleh, ya, kecuali dua hal. Dua hal itu apa saja? Maka kita akan sebutkan.
Yang pertama adalah ina'udz dzahabi wal fiddah, bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, ya, maka itu tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, ya. Kalau zaman dahulu mungkin banyak yang memakai seperti itu, mungkin sultan ataupun raja-raja zaman dahulu, mereka minum, makan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan, ya. Wa ina wal ina'ul ladzi fihi dhahabi wal fiddah tilaan aw tamwihan wa ghairi dzalik. Nah, jadi baik bejana tersebut itu tilaan, dicat, ya. Pada dasarnya itu bejana biasa, kemudian dicat menggunakan cat perak ataupun cat emas, maka itu tidak diperbolehkan. Au tamwihan, ataupun memang disepuh secara utuh, itu terbuat dari emas ataupun perak, maka hukumnya tidak diperbolehkan ataupun diharamkan. Ma ada dabdul yasirah minal fiddah tuj'alu fiha al-ina lihajati ila islahihi, kecuali apabila perak, ingat ya, hanya perak saja, tidak emas, kecuali hanya perak saja, yang mana perak tersebut digunakan untuk memperbaiki bejana yang sedikit retak, ya, ataupun yang sedikit pecah, untuk menambal bejana tersebut dari perak, maka itu diperbolehkan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala bejana dia retak, kemudian dia alirkan aliran perak, kemudian aliran tersebut bisa menutupi dan juga menambal bejana yang pecah tersebut. Dobdun yasirah, ya, yang tentunya hanya sedikit saja, bukan mayoritas sehingga bisa menutupi seluruh bejana tersebut menjadi emas ataupun perak, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau hanya sedikit saja untuk menambal, ingat, menambal kan sifatnya sedikit, sama seperti kalau kita menambal ban gitu, ya, yang ditambalkan hanya bolongan kecilnya itu saja, tidak seluruh bannya, maka itu diperbolehkan. Untuk menambal dari perak, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan menggunakan bejana emas ataupun perak secara utuhnya, baik dicat maupun disepuh. Wa dalil tahrimu ina'iz dzahabi wal fiddah, dan dalil yang mengharamkan menggunakan bejana dari emas ataupun dari perak, sebagaimana sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah, ya. Janganlah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, dan juga tidak makan dari kedua bejana tersebut. Fa innalahum fid dunya wa lana fil akhirah, maka sesungguhnya bejana dari emas ataupun perak tersebut itu untuk mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, dan lana fil akhirah, dan untuk kita, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal tersebut, Nabi kita SAW melarang hal tersebut, bukan berarti kita tidak akan memakainya, akan tetapi itu dipersiapkan untuk kita semua, kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Allah, untuk dipakai di surganya kelak, ya. Kemudian sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita SAW menuturkan, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya di dalam perutnya telah menyala api neraka, wal a'yadu billah, ya. Dan tidak diperbolehkannya menggunakan bejana emas ataupun perak itu dalilnya secara umumnya, secara umum tidak ada pengkhususan bagi laki-laki ataupun perempuan, kecuali bagi perempuan tatkala dia memakai emas, ya. Kecuali bagi perempuan dia memakai emas, maka itu diperbolehkan, ya. Dengan tujuan salah satunya apa? Disebutkan oleh mu'allif di sini, lihajatihinna litazyiniz zawj, yaitu agar untuk mempercantik diri dia, ya,
tatkala dia berada di depan seorang suaminya, maka diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk mengenakan emas, akan tetapi tidak untuk laki-laki, ya. Akan tetapi apabila bejana itu dalilnya secara umum tidak diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan. Mu'alif kembali melanjutkan perkataannya di sini, wa tubahul aniyatul kuffar, dan diperbolehkan menggunakan bejana yang dimiliki oleh orang-orang non muslim ataupun orang-orang kafir, malam tu'lam najasatuha, apabila selama bejana tersebut tidak diketahui itu adalah bejana najis, maka diperbolehkan. Fa in ulimat najasatuha, dan apabila diketahui bejana tersebut, ya, najis, terdapat sebuah najis disebut di bejana tersebut, fa innaha tughsalu wa tusta'malu ba'da dzalik, tinggal bejana tersebut boleh dipakai setelah disucikan. Kemudian bejana yang kedua, ya, bejana yang kedua yang tidak diperbolehkan yaitu juludul mayyitah, kulit dari bangkai hewan, ya, kulit dari bangkai hewan bangkai, ya. Fayuhrumu istimaluha, dan tidak diharamkan menggunakannya illa idza dzubighat. Nah, ada pengecualiannya kecuali apabila kulit tersebut sudah disamak, ya, sudah dibersihkan, ya, karena disamak itu kurang lebih seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, dicuci dengan bersih, kemudian diberi air kapur, diberi air panas sampai betul-betul bersih, ya, inti disamak. Kalau patah ditanya sendiri samak seperti apa, ya kurang paham, tapi ada mereka tukang-tukang yang biasa nyamak seperti itu dan mengerti caranya, ya. Wali anna najasatuhu tari'ah, karena dengan disamak tersebut najis dari kulit bangkai hewan tersebut bisa terangkat. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, libagul azim tahuruhu, ya, disamaknya kulit itu akan menjadi suci. Alhamdulillah, jadi dua hal tersebut, yaitu bejana dari emas dan juga perak, dan juga bejana dari kulit bangkai, kecuali apabila telah disamak, maka dua hal tersebut tidak diperbolehkan. Kalau sudah disamak tadi diperbolehkan, ya. Dan juga untuk yang catatannya, untuk yang perak itu diperbolehkan apabila hanya untuk menambal saja, ya, bukan menggunakan bejana dari perak. Kemudian yang terakhir, fatubahu istimalu thiyabul kufar ma idza lam tu'lam najasatuhu, dan pada hukum asalnya seseorang menggunakan pakaian yang dipakai oleh orang kafir, orang non muslim, apabila beliau memberikan kepada kita, misal kita ada tetangga memberikan baju kepada kita, maka tidak masalah, ya, selama kita tahu bahwasanya pakaian itu tidak terdapat najis, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada sore hari ini, semoga bisa diambil faedahnya. Nas'alullah ta'ala yaj'al istima'una istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.